Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Ustadz, kita bertemu lagi dan untuk hari ini topik yang kita angkat adalah tentang terminologi cerai atau talak. Ada yang bertanya, apakah bila kata-kata minta cerai atau jatuh talak itu yang mengucapkan perempuan itu tidak tidak berdampak atau tidak jatuh talaknya. Berbeda kalau yang mengucapkan itu suami. Apakah benar demikian? Ya. Mau dijelaskan? Jadi mengenai cerai, bahasa Arabnya at-tolak. Kata at-tolak juga kemudian menjadi bahasa Indonesia bertolak, berarti yang meninggalkan. Jadi berpisah. Mantolako, ya intolako, pergi, meninggalkan. Jadi kenapa ada cerai atau tolak atau talak? Kenapa kok bisa terjadi? Ya bisa. Ya. Tentu ada sebabnya. Seorang yang telah mengikat satu perjanjian untuk bersama, lalu memutuskan untuk mengakhiri kebersamaannya, itulah yang kemudian dikenal dengan istilah bercerai, berpisah, begitu. Hal seperti ini atau bercerai ini sudah biasa ya, sejak zaman dahulu. Akhir-akhir ini memang berita atau peristiwa perceraian lebih banyak itu meningkat. Bukan hanya di kalangan artis, selebritis, tapi di kalangan masyarakat biasa ya, banyak. Ada yang menikah muda, istilahnya masih belum siap, tapi karena sesuatu hal yang akhirnya oleh hakim diberikan dispensasi, diperbolehkan dia menikah padahal belum cukup usia, lalu kemudian tidak lama bercerai ya. Karena apa? Karena ya mungkin faktor ekonomi, mungkin juga faktor keimanan, ketidaksetiaan, atau mungkin karena tergoda dengan yang lain. Pokoknya banyaklah faktor. Tapi kalau disimpulkan perceraian itu karena ketidakcocokan. Nah, tidak cocok, mungkin yang satu dan yang lainnya saling tidak menghargai, tidak saling menghormati, saling merendahkan, ya kan, dan lain sebagainya, atau terjadi kekerasan. Sebagai contoh ini ada seorang perempuan, istri lah begitu, dia itu bagus pendidikan, S1 kumlot, S2 kumlot. Lalu orang tuanya itu berharap agar anaknya itu menjadi dosen, tapi suaminya tidak boleh. Kamu nggak boleh, pokoknya harus di rumah. Ya, kita kan punya bayi, kamu yang urus bayi dan serahkan pembantu. Akhirnya orang tuanya menjadi kecewa, ya kan? Sementara istri ini antara dia kepingin jadi dosen karena cita-citanya, karena pendidikannya, karena ilmunya, ya, dengan karena mengikuti suaminya, sehingga muncullah ketegangan, ketidakcocokan. Nah, siapa yang sebenarnya menentukan bercerai dan tidak? Itu sebenarnya adalah hakim di pengadilan. Jadi pernikahan itu kan juga ditetapkan oleh penghulu, ya, sebagai pegawai negara yang diberikan kewenangan untuk mencatat terjadinya peristiwa pernikahan, menyaksikan akad nikahnya, dan sampai kepada memberikan bukti pernikahan berupa akte nikah atau buku nikah. Nah, kemudian ketika terjadi percekcokan, perselisihan, ada dua istilah ya. Nah, yang pertama, suami yang menghendaki perceraian, suami yang menginginkan perpisahan.
sementara istrinya mungkin tidak, Ya. ya kan? Akhirnya istilahnya menjadi cerai talak. Jadi cerai karena suami mentalak. Lalu ini sebaliknya, suaminya sebenarnya ingin masih tetap, Terus, ya. tapi istrinya sudah nggak tahan, nggak kuat, atau istrinya punya pikiran yang lain Berpisah. ya untuk berpisah. Maka dalam undang-undang perkawinan itu istilahkan dengan cerai gugat. Cerai gugat. Cerai gugat ya. Jadi ada gugat. Gugat itu ya istri sebagai penggugat. Penggugat ya. Ya. Nanti kalau di persidangan istrinya diistilahkan penggugat, suaminya tergugat. Tapi kalau yang tadi yang dari suami pemohon. Pemohon ya. Pemohon. Kemudian istri termohon. Termohon. Nah, jadi cerai gugat ini banyak kasusnya, lebih banyak daripada cerai talak. Kalau di pengadilan agama ya, karena ini orang Islam kan, prosesnya di pengadilan agama itu kira-kira mungkin ya 1:3. 1:3 ya. Ya, talaknya 1, gugatnya Jadi pihak istri ya. pihak istri yang banyak. Kalau kita flashback ya, kembali ke masa lalu, istri itu kan tidak berdaya pada zaman dahulu. Bahkan istri sering diibaratkan seperti barang, Ya. seperti barang bisa dijual belikan, bisa Wariskan. Lalu kemudian datang Islam, istri diberikan kedudukan yang mulia, ibumu baru bapakmu. Kemudian yang tadinya tidak dapat warisan jadi dapat warisan dan sebagainya. Tapi perkembangannya kemudian yang tadinya istri ini ibaratnya inferior di bawah, ya kan, superior, di subordinat menjadi superior. Ya tadinya sama lah gitu kan, persamaan gender. Tapi sekarang posisinya malah superior ya. Mengingat banyak sekali pekerjaan-pekerjaan yang dulunya itu hanya dilakukan orang laki-laki karena mengandalkan fisik, ya. Kemudian menjadi dikuasai oleh para wanita karena tidak lagi butuh fisik. Nah, sementara ya menurut penelitian wanita itu punya sifat-sifat yang tekun, yang sabar gitu. Sehingga kebanyakan mereka yang sukses dalam pendidikan, misalnya sampai S1 misalnya gitu ya, S1 gitu. Itu saya tanya sama anak-anak itu, yang lulus duluan itu laki-laki atau perempuan? Perempuan lebih banyak. Duluan. Kadang yang juara laki-laki, tapi di bawahnya ranking 2-nya perempuan, itu perempuan, baru laki-laki lagi. Jadi itu akhirnya di banyak institusi ya, yang sekarang ini canggih ya, dengan komputer dan sebagainya, itu banyak dikerjakan oleh perempuan. Nah, akibatnya penghasilan para perempuan karena tidak mengandalkan fisik, karena pekerjaan yang mengandalkan fisik kan pendapatannya kecil, lebih rendah lah dibanding yang menggunakan pikiran. Ada seorang yang dia itu profesor matematika perempuan. Ya pekerjaannya cuma penelitian, tapi penghasilannya besar sekali. Jadi menggunakan akal. Nah, karena itulah kemudian ketika para suami itu masih polanya pola lama, mindsetnya itu wanita itu melayani suami, ya istri melayani suami, pokoknya istri harus taat pada suami, ya. Sementara kenyataannya, realitanya suaminya itu ya kalau saya kasar itu pecundang itu ya, maksudnya ya dia mungkin tidak punya pekerjaan, tidak punya penghasilan, tapi maksud gayanya superior. Akhirnya banyak yang ditinggalkan oleh istrinya. Ya. Di banyak kampung itu banyak kasusnya kayak gitu ya. Kalau di Jogja itu kan banyak ibu-ibu para istri yang bekerja luar biasa ya di pasar dan sebagainya. Tapi suaminya akhirnya ya ditinggalkan ya ketika sudah tidak
diperlukan ya, dibiarkan itu karena suaminya tidak bertanggung jawab. Nah, jadi kalau istri bilang, Mas, saya minta cerai. ceraikan saja, itu sebenarnya suami itu sudah ibaratnya kalau orang bertanding sudah kena pukulan telak, Ya, udah KO lah. nggak tahu ya. Ya kan? Smash ya. Harusnya dia sadar kalau saya sudah KO nih. Nggak usah ngotot gitu. Kalau ada istri kok begitu, ya. Kalau ada satu pihak, apalagi dua-duanya menginginkan untuk berpisah ya bisa saja, ya kan? Kecuali kalau penyebabnya itu bisa diatasi. Kenapa kamu kok minta dicerai? Ya, kamu sih kasar sama saya, suka nempeleng saya kan, suka menghina saya, bahkan menghina bapak ibu saya, gak kuat saya dihina seperti ini. Kamu itu katanya ahli agama, tapi perlakuanmu pada istri tidak seperti yang diajarkan Rasulullah. Seorang suami yang mulia adalah yang memuliakan istrinya. Apa kamu itu memuliakan aku? Kapan belikan baju yang nggak pernah? Misalnya begitu ya. Nah, itu harusnya kan suaminya langsung minta maaf lah. Saya taubatlah, saya sadarlah. Kamu mengingatkan bahwa saya bersalah, saya mohon maaf pada Allah, mohon maaf kepada kamu. Saya akan merubah. Oke lah kalau gitu. Bisa kasih kesempatan. Rupanya setelah itu kumat lagi. Ya toh? Nah, sebenarnya cuma dolanan, tidak jelas. Nah, nyari apa. Akhirnya ini kamu nggak berubah-ubah. Aku mau gugat kamu. Kalau kamu nggak mau menceritakan, aku tak gugat kamu ke pengadilan. Laporkan ke hakim. Hanya istrinya berani kan? Jangan, nanti kita malu pada tetangga bercerai. Apa kamu itu? Malu-malu hanya gengsimu saja. Nyatanya gak bertanggung jawab sebagai suami, saya begitu. Nah, itu kan pertengkaran. Kalau ada pertengkaran itu mau diapakan? Kalau nggak dipisah, ya kan? Kalau ada dua orang bertengkar dipisah supaya nggak bertengkar terus menerus. Jadi perceraian itu baiknya itu dia mengakhiri percekcokan. Nah, dengan dia berpisah sudah tidak lagi sebagai suami istri, maka gugurlah semua kewajiban hak-hak atas keduanya itu hilang semuanya, dan mereka menjadi orang yang merdeka. Ya kan? Sesi pertama ya Ustaz. Memang saya secara pribadi tidak terlalu memahami, dan ini ilmu yang kalau bisa nggak perlu kita pahami lah. Kita ingin hidup itu ya abadi sampai sampai kakek nenek, sampai ajal menjemput ya dengan pasangan kita. Tapi sebagai pengetahuan untuk umat kita perlu angkat ini. Jadi kesimpulannya, kalau dalam urusan perceraian ini, baik dari pihak istri yang disebut dengan gugat cerai maupun dari pihak suami yang mentalak itu baru akan berlaku sah ketika itu kemudian dibawa ke pengadilan ya Ustaz. Iya, betul. Jadi ketika dibawa ke pengadilan, maka kemudian kedua pihak dipanggil, ditanya macam-macam, termasuk buku nikahnya sebagai alat bukti. Itu kemudian ketika diputus, kabulkan permohonannya atau gugatannya, maka kemudian buku nikahnya disita maksudnya ya diambil oleh pengadilan dan diganti dengan surat keputusan, akte cerai. Nah, akte cerai inilah yang kemudian nanti dibawa ke KUA ketika dia mau menikah lagi. Bukti ya, karena dia sudah nggak punya buku. Kalau punya buku nikah kan bagi laki-laki mau poligami, tapi kalau bagi istri kan dia sudah nggak punya buku nikah, sudah disita, lalu dia mau menikah lagi, atau bagi suami yang cerai dia mau menikah lagi, dia tunjukkan akte cerainya. Kalau perempuan nanti ada khusus ya, misalnya putusannya itu tanggal berapa, nanti masa iddahnya dihitung. Jadi kalau belum masih dalam masa iddah ya tidak bisa dia melaksanakan pernikahan, tapi sudah bisa daftar, daftar, tapi nanti akad nikahnya setelah selesai masa iddah.
Nah, jadi itu yang berkekuatan hukum. Tapi bukan berarti kalau seorang suami secara lisan mengatakan, kamu saya cerai, aku sudah tidak butuh kamu, kembali kamu ke orang tuamu, kita hidup sendiri-sendiri. Ini kan kalimat-kalimat yang menunjukkan perceraian. Ada yang sorry jelas, ada yang mungkin tidak menggunakan kata cerai tapi maknanya itu. Maka dia sudah berlaku itu. Berlaku. Dia nggak boleh menyetubui istrinya, enak saja. Ya. Tapi secara formal nanti putusan pengadilan. Sama dengan pernikahan. Pernikahan kan yang menentukan itu sebenarnya di kantor urusan agama, penghulu. Jadi menikah di hadapan penghulu. Kalau nikah tanpa di hadapan penghulu, tidak ada yang mencatat, tidak ada buku nikah yang resmi, ya, yang legal, maka itu sering disebut dengan nikah siri. Ya memang ada domble, ada walinya, ada saksinya, ada maharnya, ya ada rukun nikahnya terpenuhi. Tapi secara administrasi dia tidak dianggap pernikahan yang sah gitu. Maksudnya yang sah itu tidak ada buku yang bukti berupa akte nikah yang di BPKB lah ya. Ya seperti misalnya orang beli tanah, lesan aja bayar, ya ada ijab, ada kabul, ada saksinya, tapi tidak di depan akte notaris. Nah, petugas yang mencatat peristiwa itu. Maka ya kalau digugat oleh ahli warisnya atau siapa, lemah sih ya ada alat buktinya. Maka ketika kemudian nikah siri ini tiba-tiba cerai, ya mau di pengadilan juga enggak mungkin, enggak ada buku nikah. Bubar begitu saja. Ya bubar ya. Kalau nikahnya siri ya cerainya ya siri. Nanti anaknya juga siri. Dan kalau dia mau minta akte kelahiran juga sulit karena tidak ada buku nikah orang tuanya seperti itu. Tadi yang untuk perempuan pun ketika dia menggugat, dia juga berhak untuk tidak mau melayani istrinya, suaminya. Iya, karena memang dia sudah menyatakan dirinya ya berpisah dari suaminya. Maka dia harus kalau mau rujuk ya tidak bisa. Nggak bisa. Ya, harus kawin lagi. Kawin lagi, harus kawin lagi. Nikah lagi. Nikah lagi sama orang lain baru kata kalau nggak salah. Begini, kalau suami mentalak istrinya, talak satu istilahnya, baru pertama kali, maka kalau masih dalam masa iddah dia bisa rujuk begitu saja. Dia minta maaf dan sebagainya. Tapi kalau sudah lewat masa iddah, ya dia harus nikah lagi sama orang lain. Ya kalau mau kembali kepada istrinya, dia nikah lagi. Langsung sama istrinya. Sama istrinya kalau istrinya mau. Kalau mau ya. Kalau nggak mau ya nanti talak juga, ya talak dua dan sebagainya. Jadi memang ada 1, 2 itu tahapan ya. Tahapan ya. Terus kalau istri itu nanti kalau keputusannya yang gugat cerai suaminya namanya talak bain subro. Dia kalau mau kembali pada suaminya dia harus nikah lagi. Artinya melalui proses lagi. Ya. Kalau suami sudah talak 3, karena talak itu hanya diakomodir itu hanya 2. Atau laku marotani, hanya 2. Kalau sudah yang kedua, yang ketiga namanya talak bain kubro. Nah itu suami tidak bisa kembali kepada istri. Nggak bisa sama sekali ya? Meskipun istrinya mau, tetap nggak boleh. Nggak boleh? Kecuali istrinya ini menikah lagi dengan orang lain dulu. Orang lain. Jadi soalnya nanti dicerai. Lalu ya harus benar-beneran menikah, tidak rekayasa. Lalu bercerai, lalu ketemu lagi, kepingin lagi bisa. Nah, jadi harus ada CLBK ya, cinta lama bersemi kembali ya. Ya bisa. Tapi kalau itu biasanya sebelum nikah toh. Biasanya pacaran gitu, tapi terus nggak jadian. Reuni ternyata ketemu gereng lagi gitu. Ada banyak gitu ya. Baik Ustaz, saya kira perbincangan tentang perceraian ini kita cukupi. Mudah-mudahan di kalangan umat Islam ya, kalau tadi Ustaz punya data statistik perceraian itu meningkat ya, mudah-mudahan ya menurun lah. Ya, betul. Kalau orang itu ya harus
apa namanya ya bersyukur dapat Ya, suami, ya. dapat istri, Ya. alhamdulillah. Dan kan. terus dijalani sampai ajal memisahkan Kalau- masing-masing iya, lah gitu kalau ya. sempurna ya enggak ada Ya, sempurna. ada sempurna ya. Jadi apa adanya saja. Ya, ya. Yang baik yang kita ingat-ingat, Ya. yang kurang baik ya sudah, Ya. enggak usah dibicarakan, enggak usah betul. ingat-ingat. Dimunculkan. Ya, syukur kalau terjadi perubahan dari Ya. yang tidak baik jadi baik, Ya. sifatnya kan udah lumayan. Ya, Tapi kalau terlalu sempurna. maksudnya terlalu berat, misalnya Berat, ya. memukul, Oh, iya, menyakiti, menghina, Bubar tidak sholat, Iya. disuruh sholat tidak mau sholat. Wah, kalau itu mah berat. Berat ya. Apalagi dia kemudian berselingkuh, berzina dengan orang, itu berat. Ya. Nah, kalau sudah seperti itu ya bagaimana mau masuk surga? Yang Iya. satu jalannya ke neraka, Iya. satu jalannya ke surga. Iya. Ya sudah, mendingan pisah aja. Sudahi saja, Sudahi saja. cari yang baru yang baik. Amin. Terima kasih Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.